Halo, nama saya Sri Dewanto Pinuji dari pinuji.net. Kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai beberapa tips liburan yang sebenarnya disampaikan oleh Jay Shetty di salah satu podcastnya. Kemudian saya mencoba menerjemahkannya untuk Anda. Yang pertama kata Jay, sebelum itu memang saat ini kita semua berada dalam situasi yang sulit. Bahkan saya sendiri tidak mungkin mudik ke kampung halaman karena beberapa persyaratan yang diperlukan untuk mudik, seperti kita harus membuat surat antigen. Kemudian selain itu juga khawatir ya pada saat kita mudik, kemudian nanti di jalan tol kita berhenti di tempat istirahat yang meningkatkan resiko bertemu dengan orang asing, kemudian khawatir terpapar, eh, bergaul, bertemu, kemudian khawatir tidak bisa menjaga jarak. Kemudian saya membayangkan akan bertemu banyak sekali orang di tempat-tempat istirahat di sepanjang jalan tol itu. Apalagi saya juga membawa anak-anak yang masih kecil, sehingga saya memutuskan untuk liburan Natal kali ini tidak mudik. Entah nanti atau minggu depan, karena ada beberapa keperluan keluarga, mungkin saya akan mudik. Oke, kembali ke tips liburan menurut JCT. Mengingat situasi yang tidak seperti biasa yang kita hadapi saat ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Intinya adalah kita perlu mencoba beberapa uh, uh, kegiatan di liburan kali ini yang baru, yang belum pernah kita lakukan, tetapi juga mungkin kita bisa melakukan beberapa hal yang biasanya kita lakukan di liburan-liburan sebelumnya. Yang uh, jadi kata J, uh, kata J Seti yang pertama adalah kita bisa membuat album foto. Nah, ini bagi Anda yang mampu berlibur, kemudian bisa pulang kampung, semua persyaratan dipenuhi, maka saat bertemu dengan orang-orang terdekat, tercinta di kampung halaman, atau bahkan mungkin pada saat Anda berada di rumah pun dan tidak kemana-mana, Anda bisa membuat album foto. Kemudian karena sekarang ini berbentuk digital, maka Anda bisa membagikannya ke keluarga atau orang-orang terdekat, sehingga semua bisa melihat album foto tersebut. Kemudian ini sangat bermanfaat ya, karena dengan membagikan kenangan, kita juga pada saat yang sama menciptakan kedekatan. Jadi nanti di masa depan, ketika kita sudah mungkin semoga melewati pandemi ini dengan baik, kita bisa melihat lagi album foto yang sudah kita buat pada liburan kali ini, yang sepertinya akan berbeda dengan liburan-liburan sebelumnya. Kemudian yang kedua, tips dari JSET yang kedua adalah pada saat kita bertemu dengan orang-orang terdekat, biasanya kita memiliki isu atau hal-hal yang perlu diklarifikasi. Nah, mungkin ada beberapa hal yang tidak nyaman, misalnya mengenai kabar burung yang perlu diklarifikasi, mengenai hutang yang belum dibayarkan, mengenai kejadian tertentu yang lain, misalnya ada sebuah uh, insiden atau rumor atau gosip atau semacam itu. Nah, mungkin hal itu akan mengemuka atau menjadi suatu topik pembicaraan ketika kita bertemu di liburan kali ini. Jika itu terjadi, maka sarannya adalah hal-hal itu dibicarakan secara pribadi, dan artinya bukan di hadapan halayak atau di hadapan umum ya. Jika Anda mempunyai persoalan tertentu dengan uh, anggota keluarga yang uh, uh,
tertentu pula, maka sebaiknya meminta yang bersangkutan dan Anda sendiri untuk menyingkir sebentar dari kumpulan keluarga yang lain dan kemudian membicarakan hal-hal yang mungkin tidak nyaman, mungkin sensitif, mungkin apa ya, berkaitan dengan suatu rahasia itu secara pribadi antara Anda dengan yang bersangkutan saja. Oke, itu yang tips kedua. Kemudian kita menginjak pada tips yang ketiga, yaitu disarankan membuat suatu lingkaran rasa syukur. Ini biasanya di negara lain, kalau di kita mungkin doa bersama ya. Tapi kalau di negara lain tuh biasanya mereka berkumpul kemudian mengucapkan syukur secara bergiliran. Pada kesempatan itu kita dapat melihat apa saja hal-hal yang sudah kita capai dan perlu disyukuri. Kemudian kita juga bisa mengenang berbagai kesulitan yang berhasil dilewati, sehingga uh, apa namanya, kita dapat ini semacam evaluasi ya menurut saya. Jadi kita melihat apa yang sudah berjalan dengan baik, kemudian apa yang belum berjalan dengan baik, dan apa upaya perbaikan yang bisa kita lakukan. Dan ini sangat tepat sekali karena saat ini akhir tahun sehingga menjadi saat yang tepat untuk melakukan evaluasi termasuk mengucapkan rasa syukur. Terus kemudian tips yang keempat, kita juga uh, meskipun ya saat ini banyak yang mungkin tidak bisa pergi kemana-mana, misalnya hanya berada di rumah bersama keluarga inti, tidak bisa bertemu dengan keluarga yang lebih besar atau teman, teman kantor, teman pada saat di kampung atau teman sekolah. Biasanya kita ada reuni, tetapi saat ini kita juga tidak mungkin melakukan hal itu. Maka disarankan untuk melakukan hal itu secara daring. Jadi uh, ibarat kata seperti melakukan rapat melalui Zoom, tetapi kegiatannya bukan rapat ya. Misalnya dengan bernyanyi bersama, misalnya membuat semacam mini konser gitu dengan teman-teman, misalnya seperti saya dulu di SMA mempunyai sebuah band, maka bisa menghubungi mereka dan kemudian kita bisa bernyanyi bersama-sama melalui media Zoom. Ada pula teman-teman yang misalnya mempunyai hobi yang sama, katakanlah mereka mempunyai hobi memasak. Nah, ini bisa membuat masakan di rumah masing-masing, kemudian melakukan Zoom atau Zoom call atau Meet atau apapun itu yang digunakan dan makan bersama, tetapi secara virtual. Nah, ini mungkin juga menjadi suatu ide yang menarik dan bisa dilakukan. Jadi ada suatu ujaran bahwa kita tetap dapat melakukan suatu perayaan dalam bentuk syukur, dalam bentuk pesta kecil, meskipun pada saat kita menghadapi suatu tantangan atau suatu kondisi yang sulit, meskipun kita sedang berjuang dalam masa pandemi ini dan banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara normal. Kemudian tips yang kelima mungkin bisa menjadi suatu ide atau kegiatan yang menarik, yaitu dengan menonton film di rumah. Nah, ini bisa dengan bagi yang berlangganan Netflix mungkin bisa menonton film bersama. Kemudian jika tidak, mungkin ada layanan di internet yang menyediakan film-film ini, atau bisa juga Anda memutar koleksi CD yang sudah lama. Nah, kemudian eh, di, bisa juga dilengkapi dengan misalnya membuat popcorn, kemudian apalagi ya, dilengkapi dengan cemilan, keripik atau apapun itu. Intinya adalah membuat suasana menonton film di rumah semenyenangkan mungkin sehingga Anda bisa betah dan mampu mengisi liburan kali ini. Kemudian tips yang nomor 6 adalah bereksperimen dengan tradisi yang baru. Karena situasi yang seperti sekarang ini yang tidak normal, maka kita dituntut untuk melakukan apa ya,
eksperimen tradisi yang baru. Ini semacam kemarin ya, saya jadi teringat pada saat Idul Fitri, itu kan kita tidak bisa mudik juga. Nah, kemudian kita bersilaturahmi dengan menggunakan media Zoom. Nah, mungkin itu juga yang bisa kita lakukan. Jadi pada saat liburan ini kita berlibur tetapi menggunakan metode yang baru. Mungkin ini ada kaitannya dengan tips yang keempat ya, bagaimana kita merayakan sesuatu atau merayakan liburan kali ini dengan cara baru. Misalnya yang tadi Zoom call tetapi untuk bernyanyi, untuk mencoba masakan sendiri tetapi dimakan bersama-sama melalui secara virtual. Kemudian tips yang terakhir adalah uh, liburan kali ini dengan tidak bisa pergi kemana-mana, hanya di rumah saja, maka justru menjadi saat yang tepat bagi kita untuk berpikir atau melakukan refleksi untuk akhir tahun. Nah, ini kan saat yang tepat sekali ya untuk melihat selama setahun ini apa saja sih capaian yang sudah kita raih, kemudian apa yang perlu diperbaiki, dan termasuk juga untuk membuat resolusi di tahun yang akan datang. Misalnya Anda ingin menurunkan berat badan, kemudian melakukan lebih banyak olahraga, atau berhenti merokok, atau membuat konten yang lebih baik, menulis lebih banyak di blog atau semacam itu, kemudian bekerja lebih giat dan lebih baik lagi. Nah, itu mungkin menjadi contoh resolusi yang bisa Anda pilih. Tetapi yang paling penting menurut Jay Shetty di kondisi yang sulit ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada orang lain, menolong orang lain, mendukung mereka, karena barangkali ada di antara kita yang tidak bisa menikmati liburan. Misalnya ada beberapa teman yang kemarin baru saja tes swab, kemudian ditemukan positif sehingga mereka harus melakukan isolasi mandiri. Nah, mungkin kita bisa memberikan perhatian, kemudian mengirimkan obat-obatan atau vitamin atau apapun itu, memberikan hiburan, termasuk juga mengajak mereka untuk merayakan liburan ini dengan cara virtual. Nah, pada intinya adalah liburan kali ini dengan berbagai kondisi yang tidak biasa itu menyebabkan kita harus beradaptasi. Nah, disarankan untuk mencoba sesuatu hal yang baru, misalnya menggunakan Zoom dan lain-lain itu tadi yang sudah disebutkan, atau kita bisa mencoba hal-hal yang lama yang biasanya kita lakukan pada saat liburan, tentu dengan menyesuaikan kondisi yang kita hadapi saat ini. Jadi seperti menonton film di rumah, kemudian apalagi tadi memasak bersama, kemudian juga membuat resolusi, membuat refleksi, melakukan evaluasi. Nah, kurang lebih itu 7 tips untuk liburan tahun ini yang tidak biasa kita temui di tahun-tahun sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang kebingungan mencari ide harus ngapain di rumah pada liburan kali ini. Jangan lupa juga bagi Anda yang pulang atau mudik ke kampung halaman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, jangan sampai mudik kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kampung sana. Oleh karena itu, kalau memang disarankan untuk mengikuti tes swab antigen, maka sebaiknya juga diikuti dengan baik. Kemudian protokol kesehatan sekali lagi jangan dilupakan, jaga imunitas tubuh, jaga istirahatnya, jaga vitamin-vitamin yang perlu diminum dan lain-lainnya, sehingga kita semua bisa tetap sehat dalam liburan kali ini dan justru dan tetap bisa menikmati liburan kali ini dengan baik meskipun mungkin serba terbatas. Akhirnya saya mendoakan dan saya berharap semoga kita semua dapat selalu sehat, selalu bersemangat dan sukses. Terima kasih banyak sudah menyimak
Oh ya, jangan lupa untuk follow, berbagai akun saya di, baik itu di YouTube, di Instagram, di Twitter, di Facebook, termasuk di Spotify dan juga mungkin ada yang bermain dengan Anchor, di Anchor ya, Anchor atau Anchor, saya kurang tahu. Intinya, jangan lupa juga untuk, follow saya di berbagai media sosial tersebut, dan yang paling penting juga untuk membaca berbagai hal yang menarik yang saya sajikan di blog saya. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak dan semoga Anda sukses.